Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Semoga kegiatan pagi ini mendekatkan kita kepada Tuhan dan mendekatkan kita kepada sesama. Saudara-saudara, marilah kita awali persekutuan doa pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menghidupi kami, yang memampukan kami berkumpul pada pagi hari ini. Topanglah kami dengan kuat kuasa-Mu. Dekatkan kami kepadamu. Mampukan kami mendengar suara-Mu. Mampukan kami hidup di dalam ketaatan kepadamu. Kiranya campur tangan-Mu boleh kami rasakan. Dan campur tangan-Mu membuat kami menjadi lebih dekat padamu. Bapa, berfirmanlah pada kami melalui persekutuan doa pagi ini. Dekatkan kami padamu dan sesama. Buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengawali renungan kita pagi ini dengan membaca dari Alkitab Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian. Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah bacaan Mazmur untuk menjadi dasar renungan kita pada pagi ini. Saudara-saudara, renungan kita pada pagi ini bertemakan sukacita berlimpah-limpah. Sukacita yang berlimpah-limpah bisa membayangkan hidup dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Siapa yang tidak mau mengalami sukacita, apalagi yang berlimpah-limpah? Saya yakin semua kita mau mengalami sukacita yang demikian. Tidak menolak, bahkan mungkin mengharapkan untuk mengalami sukacita. Tapi jangan sukacita asalan. Sukacita yang sekedarnya asal memuaskan hati kita. Namun berusahalah untuk mengalami sukacita yang dari Allah. Seperti yang disaksikan pemazmur dalam bacaan pagi ini. Saudara-saudara, saya yakin kita setuju untuk mengalami sukacita yang dari Allah. Tapi bagaimana kita dapat mengalami sukacita yang demikian, sukacita yang dari Allah, yang berlimpah
sukacita yang tidak dijual di toko atau di supermarket yang manapun. Sukacita yang tidak dapat kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Sukacita yang tidak jatuh dari langit. Jadi, bagaimana tindakan kita supaya kita dapat mengalami sukacita yang berlimpah yang dari Allah itu? Saudara-saudara, Mazmur 16 adalah bacaan yang mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada pemazmur jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Di jalan hidup yang disampaikan Allah, di sana kehidupan yang dipenuhi sukacita akan hadir. Sukacita adalah anugerah Allah yang hanya akan kita alami jika kita hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Dengan kata lain, jadi siapa yang mau mengalami sukacita yang dari Allah, berupayalah hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah yang bagaimana? Ayat 7 mengatakan, pemazmur mendengar nasihat Allah. Dilanjutkan di ayat 8 bahwa pemazmur selalu hidup di hadapan Allah. Keadaan yang membuat hati pemazmur dipenuhi sukacita. Jiwanya bersorak-sorai. Pemazmur sadar ia hidup di hadapan Allah yang hadir di sebelah kanannya, yang membuat hidupnya tentram, aman, dilingkupi keselamatan. Saudara-saudara, sikap pemazmur itu membuatnya yakin bahwa hidup disertai Tuhan adalah hidup yang aman. Tuhan tidak akan menyerahkannya kepada dunia orang mati. Tidak akan menyerahkannya kepada kebinasaan. Sebaliknya, pemazmur yakin Tuhan memberitahukan kepadanya jalan kehidupan yang memberinya kenikmatan. Keadaan itulah yang membuat pemazmur hidup dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, adakah kita mau mengalami sukacita? Bukan sembarang sukacita, bukan sukacita asalan, melainkan sukacita yang dari Tuhan Allah, yang berguna dan dibutuhkan oleh setiap kita dan sesama kita. Saudara-saudara, untuk mengalami sukacita yang demikian, seperti yang dialami pemazmur, bukan sukacita sembarangan dan asalan itu. Sekali lagi, seperti tadi sudah dikatakan, kita wajib harus hidup senantiasa berhadapan dengan Tuhan Allah. Hidup terbuka di hadapan Tuhan. Senantiasa mau mendengarkan Tuhan berfirman dan mentaatinya. Selalu hidup di hadapan Tuhan. Hidup di jalan Allah. Inilah panggilan hidup kita jika ingin mengalami sukacita yang dari Allah.
sukacita yang berlimpah-limpah yang Tuhan pasti akan karuniakan pada kita. Kita yang dengan hati tulus mau meminta kekuatan untuk hidup dengan kejujuran dalam keseharian kita. Sadari bahwa seluruh hidup kita terbuka di hadapan Allah. Tak ada yang dapat kita sembunyikan. Dia minta kejujuran dari kita dan kita boleh meminta kemampuan untuk mampu mendengar suara Tuhan, mengerti dan memahami kehendaknya untuk kita mewujudkan di dalam keseharian kita. Hanya di jalan itu kita akan mampu mengalami sukacita yang dari Tuhan. Di luar jalan itu, sukacita yang dari Tuhan tidak akan kita alami. Saudara-saudara, mari kita hidup selaku umat-Nya yang mendengarkan firman-Nya dan berupaya melakukan firman-Nya dengan tulus, dan kita akan mengalami sukacita. Sukacita yang dari Tuhan pasti akan memenuhi kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi-saksinya, hamba-hambanya yang memuliakan Allah melalui hidup yang penuh dengan sukacita. Mari kita berusaha hidup sebagai saksi dan hambanya untuk mengalami sukacita. Oke, saudara-saudara? Amin. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan, di mana kami boleh hidup dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan, di mana kami berkesempatan untuk hidup selaku anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Hidup dengan bersandar padamu, memohon kekuatan daripada-Mu, memohon supaya Engkau meneguhkan iman kami. Bapa, jadikanlah kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang memuliakan Engkau dan peduli akan sesama kami. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk boleh membagi hidup yang Tuhan karuniakan dengan sesama yang Tuhan pertemukan dengan kami. Kami berdoa pagi ini buat gereja-Mu, jemaat-Mu di Gading Indah, juga jemaat GKI dimanapun. Bahkan kami juga berdoa untuk gereja yang manapun. Kuduskan kami selaku umat gereja-Mu, supaya kami boleh mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berilah kebijakan kepada para pemimpin, khususnya Pak Presiden. Mampukan para pemimpin kami untuk memimpin bangsa Indonesia di dalam kejujuran, dijauhkan dari tindakan korupsi.
Kami berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Kami berdoa untuk kedamaian, kerukunan. Khususnya, Bapa, selesaikanlah kiranya ketegangan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tolonglah supaya kami boleh hidup sebagai umat-Mu yang mau berdamai dengan sesama. Topanglah kami dan kuatkan kami. Bapa di sorga, Engkau mengenal kami, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu kelemahan kami. Topanglah kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya dari hari ke hari kami boleh tumbuh menjadi makin dekat padamu, makin memuliakan Engkau, makin mewujudkan kehendak-Mu. Mampukan kami menjadikan diri kami makin berguna di tangan-Mu. Bapa di sorga, Kau sempurnakanlah kiranya firman-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami memahaminya buat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan diri kami, doa kami, permohonan kami, semua diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan dan doa syafaat kita. Kiranya Tuhan menolong menjadikan kita umat-Nya yang lebih makin hari makin lebih dekat kepadanya dan menjadi sesama yang berguna untuk sesama yang manapun yang Tuhan pertemukan dengan kita sekalian. Saudara-saudara, selamat memasuki hari baru ini. Selamat menjalani tugas bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Sampai ketemu lagi kesempatan lain.